yahduna bil hilmi ja'alna min yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syari'atullah Al-Khalidah, ya, karya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, seorang ulama besar dari Tanah Haram, ya, dari Mekah. Ini pertemuan pertama kita di bulan Ramadan, ya, dan mungkin sebagian besar rekan-rekan kita masih melaksanakan sholat tarawih, tapi tidak apa-apa. Kebetulan saya baru perjalanan, jadi sudah di rumah. Ini pertemuan yang kelima, ya. Setelah kita membahas soal urgensi fikih atau posisi fikih di dalam khazanah keislaman kita, ya. Dan kemudian kita juga sudah membahas soal sumber hukum syariat, ya. Hukum syariat itu sumbernya ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, dan kemudian ijma dan qiyas, ya. Nah, sekarang kita juga sudah membahas soal sejarah perkembangan hukum fikih, ya, di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita bahas. Nah, malam hari ini kita akan membahas perkembangan fikih di masa sahabat, di masanya para sahabat. Teman-teman silahkan buka kitabnya di halaman 92, ya, halaman 92. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wuqu'ul ijtihad fil asrin nabawi. Jadi sejarah fikih di era sahabat ini diawali dengan pembahasan adanya ijtihad, ya, di masa Nabi masih hidup, ya. Artinya ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Wuqu'ul ijtihad minas sahabah fi asrihi alaihi salatu wassalam wastimbatul ahkam al-fiqhiyah min usuliha layam tarifihi man lahu ma'rifatun bis sunnah wa taqaddamat amsilatu dzalik. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi masih hidup, dan kemudian juga bagaimana para sahabat menggali hukum fikih dari dalil-dalilnya, itu adalah suatu hal yang tidak diragukan lagi, ya, bagi orang-orang yang mengetahui sejarah sunnah Nabi, ya. Dan contoh-contohnya sudah banyak. Nah, ini di sini dipaparkan beberapa dasar, ya, yang menunjukkan bahwa para sahabat itu berijtihad, ya. Artinya para sahabat ini berkreasi, ya, menggunakan melakukan pendalaman sendiri atas beberapa hukum, ya. Misalnya yang pertama adalah qala alaihi salatu wasalam fima rawahu Ibnu Majah wal Hakim aqda ummati Ali bin Abi Thalib. Itu pengakuan dari Nabi bahwa sahabatnya yang paling ahli memutuskan hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, wa afraduha Zaid bin Sabit, dan yang paling ahli dalam bidang faraid adalah Zaid bin Sabit, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, salah satu sahabat yang paling banyak dijadikan dasar, ya, itu adalah Zaid bin Sabit, ya. Di antara sekian banyak sahabat, terutama apalagi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, ya. Jadi ijtihadnya sahabat Zaid bin Sabit ini, atau ijtihadnya Imam Syafi'i lah, itu mencocoki ijtihadnya Zaid bin Sabit dalam bidang faraid, ya. Akan banyak sekali kita menemukan hukum-hukum fikih yang diputuskan oleh Imam Syafi'i itu cocok dengan yang diputuskan oleh Zaid bin Sabit, ya. Kemudian yang kedua itu soal perempuan tolak. Kemudian yang ketiga adalah yang cukup populer, yaitu ketika Nabi berpesan
kepada sahabatnya yang akan berangkat ke Bani Quraidah. Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ya. Kalau secara tekstual diterjemahkan, jangan sekali-kali kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, dari sini kemudian sahabat terbagi dua, memaknai arahan Nabi tersebut. Sahabat itu terbagi dua. Ada yang sholat di dalam perjalanan dan ada yang menunda sholat sampai habis waktunya sholat asar itu di Bani Quraidah. Dan kemudian ketika peristiwa tersebut dilaporkan, itu Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Dan begitu juga para sahabat ini berbeda pendapat tanpa saling menyalahkan. Nah, dari sinilah, dari peristiwa ini kemudian lahir ada kelompok yang tekstualis dan ada kelompok yang kontekstual. Ada kelompok yang tekstual artinya memahami perintah Nabi itu sesuai dengan kalimatnya, ya. Dan ada sahabat yang memahami perintahnya Nabi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, itu ya. Tadi ada yang tekstual persis dengan yang dikatakan dan ada yang menyesuaikan situasi dan kondisi, ya. Itu kontekstual. Nah, kemudian banyak di sini sebetulnya contohnya, ya. Ali juga pernah diutus ke Yaman, kemudian ada peristiwa lah di sana, ya. Ini jadi orang-orang ini kan punya jebakan untuk macan. Suatu kali bikin jebakan dan kemudian ternyata ada satu orang yang diterkam oleh macan tersebut. Satu orang ini menggeret yang lain sampai 4 orang. Dan kemudian mati semua, ya. Itu bagaimana kisosnya atau diatnya, itu juga diputuskan. Nah, kemudian juga banyak hal sebetulnya. Nah, fakullu dzalika, jadi kisah-kisah tersebut tadi itu menunjukkan bahwa dalailun ala subutil ijtihad, menunjukkan bahwa para sahabat itu juga beristihad. Artinya para sahabat ini juga tidak kaku dalam hal hukum, ya. Tidak semuanya harus ada dalil Al-Qur'annya, enggak semuanya harus ada dalil hadisnya, ya. Tapi para sahabat ini juga beristihad, memutuskan sesuatu dengan hasil dari pemikirannya sendiri, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hukum itu harus tekstual dari Al-Quran dan hadis, ya. Nggak semua hukum itu harus langsung dari Allah. Kemudian yang keenam, wajuiza lil hakim ay yajtahida fa in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu izru alaihi bal hu ajrun wahidun. Nabi juga menegaskan bahwa bagi pemutus, hakim yang memutuskan suatu hukum itu boleh beristihad. Kalau dia benar maka dapat 2 pahala. Kalau dia salah juga nggak berdosa, itu bahkan mendapatkan 1 pahala. Ada juga kisah tentang bagaimana sahabat beristihad adalah ketika Nabi mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Diutus oleh Nabi ke Yaman. Kemudian sebelum Nabi memberangkatkan Mu'adz, ya, sebelum Mu'adz ini berangkat, Mu'adz ditanya oleh Nabi, bima tahkumu ya Mu'adz? Kamu kalau memutuskan sesuatu mau menggunakan dasar apa? Kemudian kata Mu'adz, bi kitabillah, ya dengan Al-Qur'an. Itu. Nah, kata Nabi, kalau kamu nggak nemu gimana? Fa ilam tajid, kata Mu'adz, bi sunnati Rasulillah. Kalau nggak nemu ya dari hadis Nabi. Qala fa ilam tajid, kalau nggak nemu lagi, ajtahidu wala a'lu. Saya akan berijtihad, kata Mu'adz. Dan kemudian mendengar Mu'adz bilang mau beristihad, kata Nabi, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Ya. Segala puji bagi Allah, artinya Nabi mengapresiasi segala puji bagi Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada utusannya Rasulullah. Artinya Nabi merestui, ya, membenarkan
ketika Mu'adz itu akan memutuskan hukum dengan ijtihadnya sendiri. Kemudian berikutnya di halaman 96. Ini kitabnya bisa di screenshot apa enggak ya? Halaman 96. Al-qudatu wal hukamu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tabarani birijalis sahih an-Masruq qala kana ashabul qada'i min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittatun. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa jadi al-qudat wal ahkam. Jadi ini adalah wal hukam. Al-qudat wal hukam. Ini hakim atau qadhi ya, pemutus suatu hukum di masanya Rasulullah ya. Itu ada 6 orang ya. 1 adalah Umar, kedua adalah Ali, ketiga Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abu Musa al-Asy'ari ya. Itu adalah sahabat-sahabat yang diberikan mandat oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi atau menjadi hakim ya, pemutus suatu hukum. Kadang-kadang tapi dalam kasus tertentu Nabi menugaskan sahabat-sahabat yang lain, misalnya kepada sahabat Uqbah bin Amir. Ketika ada 2 orang berseteru, kata Nabi, "Qum ya Uqbah, iqdi bainahuma." Sekarang wahai Uqbah, putuskan persoalan 2 orang yang berseteru itu. Terus kemudian kata Uqbah, "Loh, memutuskannya dengan apa?" Gitu. Kemudian jawab Nabi, "Ijtahid." Berijtihad, ya kamu ijtihad, coba pikirkan gimana kira-kira yang paling maslahat itu seperti apa gitu. Kata Nabi ya. Nah, fa in ahsanta falaka asyru hasanatin. Kalau kamu benar, kamu dapat, kan di hadis sebelumnya kalau benar dapat 2 pahala. Kalau dalam hadis ini malah dikatakan kalau kamu benar itu kamu dapat 10 pahala. Gitu. Tapi wa in ijtahadta fa akhta'ta falaka ajrun wahidun. Tapi kalau kamu keliru ya, maka kamu mendapatkan 1 pahala. Nah, ya ini sebenarnya juga bukan berarti disuruh meremehkan ya, tetapi disuruh memang diperintahkan untuk bersungguh-sungguh supaya ijtihadnya itu adalah mencapai kebenaran, sehingga iming-iming pahalanya itu adalah 10 kali lipat. Nah, kalau keliru itu 1. Yang penting memutuskan hukum itu kan objektif. Benar tidaknya yaitu diuji nanti. Yang penting tidak secara sengaja untuk, yang penting ia tidak secara sengaja untuk berbuat tidak adil. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain pernah juga diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi hakim atau qadhi. Nah, bagaimana dengan mufti, pemberi fatwa? Nah, di masa Nabi ya, pemberi fatwa di masa Nabi. Tentu Sayyidul Muftina wa awwaluhum 'alal itlaq wa akmaluhum wa ajalluhum wa a'dhamuhum huwa Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya, yang paling tinggi peringkat fatwanya ya, secara mutlak yang paling sempurna dan paling agung ya tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentulah ya, pasti yang paling tinggi keputusannya adalah Rasulullah. Ya bagaimana tidak, karena Rasulullah inilah orang yang sudah dijamin bahwa beliau ini adalah maksum, ya, dijaga dari kesalahan, dan kemudian beliau ini mendapatkan wahyu. Itu. Kemudian summa a'zamul mujtahidin ba'dahu akmalul muftinahum sahabatu al-kiram. Berikutnya ya, mujtahid yang di bawah peringkatnya di bawah Nabi itu tentu adalah
sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka lah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah itu dan mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan Islam, belajar Islam langsung kepada Rasulullah. Di dalam suatu hadis dikatakan bahwa kana alladzina yuftuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salah satu minal muhajirin wa salah satu minal ansar. Diriwayatkan ya bahwa yang mempunyai fatwa pada masa Rasulullah SAW masih hidup itu ada 3 orang, 3 dari kaum muhajirin dan 3 dari ansar. Yaitu muhajirin itu Umar, Utsman, Ali. Sedangkan yang dari ansar itu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan Zaid bin Sabit. Intinya di masa Rasulullah masih ada, itu sahabat juga berkreasi ya, membuat putusan-putusan hukum sendiri ya, tentu dengan dasar ya, dengan basic Al-Quran dan Sunnah ya, tetapi mereka mengembangkan hal-hal yang tidak secara tersurat disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu menjadi suatu produk hukum ya. Menjadi dalam sebagai hakim, sebagai qadhi. Bedanya hakim, qadhi dan mufti. Kalau hakim dan qadhi kalau memutuskan sesuatu itu putusannya mengikat. Yang diberi putusan harus mengikuti putusan tersebut. Beda dengan mufti. Kalau mufti itu kita minta fatwa seseorang, kita boleh ikut, boleh tidak. Nah, itu diingat-ingat ya bedanya hakim atau qadhi dengan mufti. Kalau hakim itu kita di pengadilan diputus oleh seseorang, itu mengikat. Artinya ya sudah, itu keputusannya harus diikuti. Kalau keputusannya hakim atau qadhi ya. Tapi kalau mufti itu kita boleh. Misalnya mufti itu gini, misalnya imsak misalnya ya, hal-hal yang seperti imsak itu kan bentuk kehati-hatian dari para ulama. Atau inilah ya, misalnya kalau puasa itu ya misalnya hal-hal memasukkan sesuatu ya ke dalam tubuh, misalnya ada fatwa yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal gitu ya, misalnya itu yang diberi fatwa itu boleh memilih. Nah, beda dengan ketika diputuskan, misalnya diputuskan bersalah oleh qadhi atau hakim, nah, itu mengikat. Baik, kemudian berikutnya ya, ini nggak bisa dibuka ya, ini ya kitabnya nggak bisa di share screen ya. Berikutnya di halaman 102 ya. Atau urusani lil fiqhi, halaman 102. Jadi gelombang atau perkembangan kedua, babak kedua dari fikih. Jadi fikih itu pertama ya, era pertama fikih itu ya sudah lahir di masa Nabi ya sebetulnya dan para sahabat. Nah, babak kedua dari fikih itu adalah fikih ini terus berkembang itu sampai setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di abad kedua ya, sampai akhir abad kedua. Idh usuluhu kamulat fi zamanin Nabi wa kasirun min furu'ihi. Jadi dasar-dasarnya itu sudah mapan di masa Nabi. Jadi kemudian di era berikutnya itu mengembangkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Kenapa fikih ini terus berkembang? Ya, karena pada saat itu Islam ini juga terus menyebar kemana-mana. Wa fi hadzal asr imtaddal Islam. Islam itu menyebar. Wa kasuratil futuh ya. Kemudian penaklukan-penaklukan ini juga terjadi. Jadi sejarah Islam awal itu memang gemilang ya. Kalau kita baca sejarah ya. Itu bukan kita, itu menurut penelitiannya akademisi ya, banyak akademisi lah termasuk orang seperti Karen Armstrong mengatakan sejarahnya Islam, Kristen dan Yahudi itu
salah satu bedanya adalah Yahudi dan Kristen itu penuh dengan kesedihan sejarah awalnya ya. Bagaimana misalnya Yesus atau Nabi Isa itu dalam kepercayaan mereka itu disalib dan seterusnya. Ya, mengalami masa yang suram lah di awal sejarahnya. Tapi berbeda dengan Islam. Islam itu dari Nabi datang sebagai Rasul ya, di tengah-tengah komunitas masyarakat yang sangat terbelakang jahiliyah, tapi kemudian Nabi itu datang betul-betul membawa perubahan. Ya. Bagaimana Nabi itu hanya dalam waktu 25 tahun dakwahnya. Nabi kan diutus 23 tahun ya. 23 tahun. Nabi diutus di usia 40 tahun. Nabi itu berdakwah, Nabi itu hidup. Ya. Tapi bayangkan, hanya dalam 23 tahun mampu membawa perubahan yang luar biasa di tanah Arab. Ya. Dari dari masyarakat yang tadinya sangat terbelakang, jahiliyah, tidak dilihat sama sekali waktu itu. Ya. Tidak dilihat oleh negara-negara yang superpower yang ada pada saat itu. Ada ada Romawi, ada Persia, ya. Arab itu tidak dilirik sama sekali pada saat itu di dalam percaturan politik dunia pada saat itu. Tapi kemudian Nabi itu berhasil merevolusi budaya Arab, ya. Dari masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang madani, ya. Di Madinah yang masyarakat yang tadinya saling membunuh menjadi masyarakat yang bersatu, yang fanatik kesukuan menjadi mengubah persaudaraan itu menjadi persaudaraan iman ya. Kemudian banyak hal lah sifat-sifat yang tercela itu kayak minum khamr, berzina dan seterusnya diubah oleh Nabi, dan kemudian Nabi itu berhasil menguasai Madinah, Mekah ya, simbol kota suci yang disucikan sejak lama ya. Mekah itu kan sudah dari semenjak zamannya Nabi Ibrahim, bahkan mungkin zamannya Nabi Adam ya. Nah, kemudian dan bahkan kemudian ya, sejarah kemenangannya Nabi itu dilanjutkan ya, atau dilipat gandakan ya oleh Khulafaur Rasyidun. Bagaimana Islam misalnya di masa itu baru di abad kedua, akhir abad kedua, kekuasaannya membentang dari India di Asia Selatan sampai ke Eropa di Spanyol. Ya. Nah, jadi kekuasaannya begitu luas sekali, dan dalam waktu yang singkat dari suatu komunitas, dari satu agama yang lahir dari komunitas yang tadinya sangat terbelakang dan tidak diperhitungkan sama sekali. Gitu. Ya. Jadi sejarah Islam itu sebetulnya gemilang, ya, gitu. Ya, makanya fikih itu kemudian berkembang karena Islam itu berkembang dengan sangat cepat sekali, bersentuhan dengan aneka kebudayaan, suku, ya, negara-negara yang lain, persentuhan atau interaksi antar budaya itu juga terjadi. Persia, Romawi sudah ditaklukkan semua, dan kemudian juga muncul banyak persoalan-persoalan baru yang di masa Nabi persoalan itu tidak ada. Itu. Nah, ini juga dikenang ya sebagai era keemasan atau kemajuan dunia Islam dan Arab. Itu. Nah, bayangkan saja di masa itu saja fikih itu sudah sangat berkembang ya, dan berkembang mapan ya. Karena itu kemudian persoalan dinamika keislaman itu berkembang dengan cepat. Karena itu para ulama-ulama fikih berijtihad dan kemudian merumuskan kaidah-kaidah usul fikih ya, dan seterusnya itu. Dan kemudian ijtihad itu menjadi suatu yang sistemik ya, suatu yang tersistem lah.
mulai ada usul fikihnya, mulai ada qawaid fikihnya, dan seterusnya. Itu gelombang atau babak kedua ya, dari perkembangan fikih. Nah kemudian di zaman Khulafaur Rasyidun, ini gambaran ya, ini tambahan sebetulnya. Ya, kalau saya lihat menguatkan keterangan keterangan yang sebelumnya, ya, yaitu fikih di masa Khulafaur Rasyidun. Ya. Pada dasarnya para Khulafaur Rasyidun itu ketika memutuskan sesuatu, itu mereka melakukannya berdasarkan sistem permusyawaratan. Ya. Nah, sebagaimana juga diperintahkan kan oleh Al-Quran, musyawarah itu kan diperintahkan. Dan sistem negara yang dibangun itu perundang-undangan. Jadi zaman Khulafaur Rasyidun saja, atau beginilah, nggak usah zaman Khulafaur Rasyidun, zaman Nabi saja kan sudah pakai perundang-undangan yang namanya Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Jadi makanya ya keliru besar lah kalau ada orang awam hari ini masih bicara menggunakan undang-undangnya menggunakan Al-Quran Sunnah. Padahal zaman Nabi saja sudah pakai Piagam Madinah. Karena negara itu kan isinya bukan hanya Muslim. Jadi Nabi saja dulu pakai Piagam Madinah yang ditandatangani oleh orang Yahudi, macam-macam suku dan agama pada saat itu. Kok ada ya zaman sekarang orang yang menuntut undang-undangnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Padahal tidak semua persoalan itu tentu saja semua persoalan itu tidak mungkin tersurat keterangannya itu jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Hadis juga hadis juga segitu. Setelah Nabi wafat, ya otomatis wahyu terputus. Sedangkan persoalan itu terus berkembang. Jadi mau tidak mau memang manusia harus memutuskan persoalannya sendiri. Jangan sampai ada orang yang bilang bahwa memutuskan hukum selain hukum Allah itu kafir. Karena bagian dari hukum Allah itu juga hukum yang dibuat oleh manusia. Karena Allah memberi mandat kepada manusia untuk menyusun hukumnya sendiri. Itu terjadi di masanya Khulafaur Rasyidun. Nah, kemudian ini contoh-contoh halaman 104. Amsilatun min ijtihadil khulafa radhiyallahu anhum. Contoh-contoh bagaimana para Khulafaur Rasyidun itu berijtihad. Ini contoh-contohnya ya. Saya kira untuk memudahkan pemahaman kita tentang bahwa ijtihad itu juga berkembang di masanya sahabat dan juga tentu di masa Khulafaur Rasyidun. Maksudnya gini, ijtihad itu berkembang di masanya Nabi dan juga di masa Khulafaur Rasyidun ya, ijtihad para sahabat. Contoh ijtihadnya Abu Bakar. Sekarang ijtihadnya Abu Bakar. Nah, ketika Nabi wafat dan kemudian Umar itu tidak terima. Kalau ada yang sampai bilang bahwa Muhammad itu mati, saya lawan, itu kata Umar. Ini kemudian Abu Bakar berdiri, ya, kemudian menyampaikan pidato, mengutip ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, wa khalas min qablihi rusul afaimat wa qutilan qalabtum. Itu bagian daripada ijtihadnya Abu Bakar. Ya. Kemudian ijtihadnya lagi misalnya, ketika Nabi wafat, semua sahabat bingung. Siapa pengganti Rasulullah? Semua orang bingung, sampai berseteru, bahkan hampir saja pecah barisan umat Islam itu. Karena yang Ansor merasa berhak, Muhajirin juga merasa berhak. Akhirnya ada usulan, ya udah orang orang Ansor biar punya pemimpin sendiri, orang Quraisy biar punya pemimpin sendiri. Akhirnya dimusyawarahkan di Saqifah Bani Sa'idah. Dan kemudian terpilihlah khalifah, kemudian terpilihlah khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifatul Rasulillah artinya penggantinya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Itu ijtihadnya sahabat. Ya. Itu juga menunjukkan bahwa
Di Islam itu nggak ada sistem politik yang baku. Yang baku itu nggak ada. Termasuk perintah mendirikan khilafah itu nggak ada. Ya kalau seandainya ada perintah mendirikan khilafah, sahabat nggak usah bingung-bingung, nggak usah berantem waktu itu, nggak usah musyawarah lagi, pasti langsung mendirikan khilafah. Tapi yang terjadi kan tidak. Justru musyawarah masih tarik-menarik dan seterusnya. Sampai akhirnya terpilih Abu Bakar. Itu menunjukkan bahwa di dalam Islam politik itu ya sifatnya ijtihad. Mau pakai republik, mau pakai monarki, mau pakai kerajaan, mau pakai emirat, mau pakai apapun, selama itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan terhadap rakyat, maka itulah sistem politik Islam. Nggak kaku harus daulah misalnya. Daulah itu artinya negara ya. Bentuknya seperti apa? Nggak ada tuntunannya secara jelas. Khilafah juga begitu. Sama lah. Khilafah itu kan perintahnya di dalam Al-Quran juga nggak ada, di dalam hadis juga nggak ada. Ya. Kalau seandainya sudah ada, ya pasti sahabat waktu itu nggak usah ribut-ribut. Pasti semua ikut. Ya. Kalau perintahnya ada. Nyatanya kan perintahnya nggak ada. Kemudian ijtihadnya sahabat juga di masa di masa Abu Bakar. Itu sahabat juga bertanya-tanya. Di mana kita harus mengebumikan atau menguburkan jasadnya Rasulullah. Ya, ada yang usul begini. Kemudian Abu Bakar bilang, ya dimakamkan di tempat di mana Nabi itu wafat. Ya di kamarnya itu. Ya. Kemudian ada lagi, gimana caranya mensolati Nabi. Itu juga. Ya udah, sahabat beristihad. Gitu. Akhirnya ya satu gelombang masuk menyolati Nabi, kemudian keluar, masuk lagi gelombang berikutnya. Kemudian aja juga persoalan yang lain. Fatimah datang dan juga Abbas bin Abdul Muthalib datang meminta warisan. Ya, minta warisan. Itu juga Abu Bakar beristihad. Kata Abu Bakar, mengutip hadis, la nurasu ma tarokna sodaqotun. Nabi itu kalau wafat nggak diwaris. Kalau masih ada peninggalannya yaitu sedekah. Begitu juga ketika masanya Abu Bakar, ada persoalan yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, yaitu ada pembangkang zakat. Ada orang yang nggak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, saya mau perangi. Abu Bakar kan pemerintah ya. Saya tindak secara hukum, kata Abu Bakar. Itu ditentang oleh Umar. Tapi kemudian Abu Bakar mengkiaskan orang yang membangkang zakat itu dengan orang yang membangkang sholat. Begitu juga ketika Umar bilang ya, bahwa saya akan mengumpulkan Al-Quran. Saya akan membukukan Al-Quran. Mengumpulkannya. Itu ditentang oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, mengumpulkan Al-Quran itu adalah syai'un lam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang, saya takut ini, kata Abu Bakar. Soalnya Nabi itu dulu tidak pernah mengumpulkan Al-Quran. Tapi kemudian akhirnya Al-Quran dikumpulkan juga ya, berdasarkan ijtihad itu. Jadi juga ijtihad. Jadi nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya jangan seperti orang-orang Salafi Wahabi ya, yang mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi semuanya haram, bid'ah. Padahal nggak begitu. Banyak sekali hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat. Contohnya ya mengumpulkan Al-Quran. Zaman Nabi itu ya Al-Quran masih berserakan. Catatannya masih terpisah-pisah. Berserakan. Ya. Yang pertama kali mengumpulkan adalah atas inisiatif Umar. Kemudian Abu Bakar ijtihad juga adalah ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. Kok bisa menunjuk Umar sebagai pengganti? Padahal Nabi itu ketika wafat, Nabi tidak pernah menunjuk penggantinya. Ini kan juga ijtihad ya.
Nah, kalau dibilang bid'ah ya jelas bid'ah, artinya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kan Abu Bakar ijtihad. Gitu. Ini maslahat ya dilakukan. Gitu. Berikutnya adalah ijtihad Umar, ijtihadnya Umar. Gitu. Umar ini juga seperti Abu Bakar. Ketika ada persoalan, itu Umar mengumpulkan teman-temannya dari para sahabat. Itu. Kalau di Al-Quran ditemukan secara jelas, ya tentu diambil hadis. Ini kalau tidak ada keterangan secara rinci, maka mengambil yang pendapat yang paling banyak, musyawarah. Contohnya ya yang kita lakukan hari-hari ini, yaitu misalnya adalah pendapatnya Umar tentang sholat taraweh. Dulu di zaman Nabi, sholat taraweh secara berjamaah itu nggak ada. Kalau sholat malam ada, ya. Kalau sholat malam zamannya Nabi ya sudah ada. Dan Nabi itu, tapi Nabi hanya sebatas menyampaikan bahwa barang siapa menghidup-hidupi malam Ramadan dengan iman dan niat karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Itu. Dan kemudian pernah dilakukan ya Nabi itu sholat malam berjamaah, tapi kemudian Nabi khawatir jangan sampai ini diwajibkan. Akhirnya berhenti. Baru di masanya Umar, ya, sholat malam itu, tarawih, itu dikumpulkan oleh Umar di bawah imam. Ya. Imamnya satu. Ya. Maka ini juga bid'ah. Ya. Sampai Umar itu mengucapkan kalimat yang terkenal, yang kita semua mungkin sudah hafal. Yaitu ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Gitu. Sholat tarawih ini adalah bid'ah. Karena nggak dilakukan oleh Nabi. Gitu. Nggak dicontohkan oleh Nabi. Nah banyaklah. Misalnya Umar itu membuat kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah yang kita pakai hari ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya, itu nggak ada di zamannya Nabi. Yang pertama kali membuat kalender Hijriyah itu adalah Umar bin Khattab. Itu juga bid'ah. Umar juga lah yang mengawali mengangkat pejabat dari orang non-Muslim, orang kafir. Gitu. Jadi Umar itu, waduh, dulu pemikirannya mungkin sudah sangat maju sekali ya. Jadi misalnya ya, bagaimana Umar itu mengangkat tenaga administrasinya dari orang Romawi yang kafir. Gitu. Walau kanat kafiratan. Kemudian dan itu kullu dzalika kana yastasyiru fihi ala sahabah. Dan persoalan-persoalan tadi itu diputuskan itu juga berdasarkan musyawarah ya dengan para sahabat. Contoh lagi misalnya ijtihadnya Umar adalah dalam keuangan, dalam bidang keuangan. Di halaman 110. Ini contoh ya bahwa yang dalam hal politik itu sebetulnya Islam itu fleksibel. Sekarang orang-orang radikal itu, teroris-teroris itu selalu mempersoalkan kenapa tidak ada hukum rajam dan tidak ada hukum potong tangan. Padahal Umar itu sudah mengubah itu semua ya. Di zamannya Umar, karena Umar memimpin di tengah masa paceklik, Umar itu menghilangkan hukuman potong tangan. Nah Umar juga ya, nih baca nih kita di sini halaman 110. Umar itu pada saat menaklukkan Irak, ya, Umar itu tidak membagikan ghanimah untuk para petempur. Jadi dalam peperangan itu kan ada harta yang namanya ghanimah, ya, harta yang dibagikan kepada para prajurit itu. Ya. Itu ajarannya Nabi. Zaman Nabi begitu. Tapi Umar ketika menjadi khalifah, ketika menjadi Amirul Mukminin, diubah sama Umar. Itu. Umar nggak mau ngasih ghanimah itu, makanya aneh lah ya. Zaman sekarang orang-orang radikal itu masih aja pikirannya ghanimah. Padahal Umar saja itu sudah mengubah itu ya dijadikan sebagai aset negara, wakaf. Kata Umar, kalau kita bagikan harta ini semuanya kepada orang yang hidup sekarang,
Bagaimana nanti generasi berikutnya? Itu. Nah, kemudian kata Umar lagi, ini kalau seumpama ya, yang ikut perang, perolehan nih, ghanimah, itu semuanya dibagi kepada prajurit yang ikut perang. Lalu bagaimana nanti yang jaga perbatasan setelah selesai perang ini, yang menjaga pertahanan negara ini gimana? Harus mau dikasih apa gitu, kata Umar. Itu. Kamu mikir nggak? Itu kata Umar. Kalian mikir nggak? Kota-kota besar yang kita kuasai sekarang, seperti Syam, Jazirah, Kufah, Basroh, Mesir, itu semuanya harus atau perlu penjaga keamanan. Itu. Kalau negara tidak punya aset, kalau setiap perang ghanimahnya dibagi rata, ya negara nggak punya apa-apa. Gitu. Makanya kemudian Umar itu tidak membagikan ghanimah. Ya kalau secara lahir, dia menyalahi hukumnya Nabi. Gitu. Tapi sekali lagi masalah fikih itu kan fikih siasah atau fikih politik itu fleksibel. Makanya jangan kaku-kaku kayak orang-orang radikal itulah ya, yang serba harus persis sama. Politik ini berubah-ubah terus. Kondisi sosial masyarakat ini berubah-ubah, ketatanegaraan juga berubah. Ya. Nggak harus semuanya sama. Dan pendapatnya Umar ini ketika dikemukakan, Umar kan nggak mau bagi ghanimah seperti dulu Nabi bagi ghanimah. Kata sahabat, ar-ra'yu ra'yuk, fa ni'ma ma qulta wa ma ra'aita. Waduh, benar banget panjenengan, wahai Umar. Itu pendapat seperti itu benar. Iya, benar juga. Gimana mungkin kita bisa mengamankan perbatasan-perbatasan? Bagaimana mungkin kita bisa menjaga keamanan kalau kita tidak bisa punya aset untuk membayar orang-orang yang menjaga pertahanan dan keamanan tersebut. TNI Polri lah kalau hari ini. Begitu juga berikutnya adalah Umar lah orang yang beristihad untuk menarik pajak. Jadi dulu jadi orang-orang yang punya tanah itu ditarik pajaknya. Kemudian Umar bahkan menunjuk orang khusus sebagai petugas penarik pajak. Ya. Ada rinciannya di situ ya. Itu di situ itu kalau misalnya makanan berapa gitu. Kalau misalnya gandum berapa, kalau anggur berapa pajaknya itu ada semua. Kalau hari ini Pak. Nah anehnya orang-orang sekarang itu ada ya. Orang yang hidup sekarang tapi mengharamkan pajak dengan dasar katanya nggak diajarkan oleh Nabi. Lah Umar saja itu sudah menerapkan pajak. Gitu. Begitu juga Umar ini menerapkan yang disebut sekarang bea cukai. Ya. Dulu ya ketika orang Muslim itu berdagang memasuki negara lain itu disuruh membayar 1/10 dari dagangannya. Ya pajak lah, pajak PPN mungkin ya kalau sekarang semacam itulah atau bea cukai. Kemudian Umar memerintahkan, ya udah sekarang orang masuk ke negara Islam berdagang juga harus dimintain pajak, mintain cukai, itu bea cukai. Itu seperti itu. Ini dalam hal keuangan yang pernah dilakukan oleh Umar. Tentu Umar juga adalah seorang yang sangat bersejarah dalam menanamkan fondasi-fondasi peradilan di dalam Islam. Ini ada suratnya Umar ya. Di halaman 113 itu suratnya sangat panjang sekali, jadi mungkin saya nggak mungkin baca semua ya. Tapi ini sebetulnya banyak prinsip-prinsip peradilan yang penting di dalam suratnya Umar ini. Suratnya Umar yang dikirim untuk Abu Musa al-Asy'ari ya. Misalnya adalah ya harus berbuat adil sehingga orang-orang besar, orang-orang petinggi nggak merasa jumawa dan orang-orang lemah tidak merasa putus asa. Nggak seperti sekarang ya. Banalitas hukum yang disebut banalitas hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Kalau ada orang uangnya banyak, nggak pernah diadili, bebas-bebas saja melakukan apa aja, mukulin orang, nipu dan seterusnya. Tapi kalau orang miskin mencuri singkong aja untuk makan, diadili di pengadilan. Itu contoh bagaimana ketidakadilan itu. Dan banyaklah suluh itu boleh, kecuali yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Banyak hal, banyak sekali. Sebenarnya kalau waktunya banyak ya, itu suratnya Umar ini banyak mengandung prinsip-prinsip peradilan yang penting. Nah, jadi intinya ya kata beliau, intinya adalah dari surat di atas kita bisa melihat bahwa annahu lam yakun yara anna kulla syai'in ta'budiyun. Umar itu melihat bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu harus persis diikuti. Itu. Ada hal-hal yang memang harus diinovasi itu. Karena perubahan zaman, perubahan konteks. Ya. Wala yustahsanul jumudu fil ahkam. Enggak bagus juga kita itu kaku dan jumud di dalam memutuskan hukum. Tapi yang dilihat adalah bal yattabi'ul masalih wa yanzuru lil ma'ani. Lihat maslahatnya itu. Lihat filosofi hukum itu apa. Itu penting ya. Makanya kitab ini kan soal sejarah dan filosofi hukum. Supaya kita ini mengerti ya. Supaya sesuai juga dengan manatut tasyri', ya. Tujuan di syariat. Tujuan syariat itu, tujuan suatu hukum itu apa gitu. Nah, wabil jumlah fa Umar radhiyallahu anhu sayyidu ahli fiqh wal ijtihad wal fatwa fi hadhil ummah. Jadi Umar itu memang luar biasa ya. Sebagai seorang yang sangat ahli fikih dan ijtihad dan ahli fatwa itu. Tapi meskipun begitu, di sini juga ada catatannya. Di halaman 115 itu ada keterangan. Umar dulu pernah membatasi mahar. Mahar itu nggak boleh lebih dari 500 dirham. Kemudian ada perempuan yang menginterupsi Umar. Umar, kok kamu membatasi mahar 500 dirham? Padahal di Al-Quran sudah jelas. Wa ataitum ihdahunna qintara. Itu. Mendengar interupsinya perempuan itu, Umar langsung, aduh ya. Semua orang itu pintar semua, yang bodoh cuma Umar. Maksudnya saking ininya ya, saking tawaduknya Umar. Gitu. Jadi orang secerdas itu juga masih mau mengakui ketika keliru ya objektif, dia merasa keliru ya keliru, diingatkan oleh siapapun. Jadi memang open minded lah, pikirannya terbuka. Dan Umar itu dengan kondisi seperti itu, ilmunya yang begitu luas, Umar itu ketika akan wafat, Umar merasa dia itu bodoh dalam 3 hal. Dia tidak mengerti soal hak warisnya kakek nenek, kemudian kalalah, dan soal riba. Oke, baik. Sekarang Utsman bin Affan. Utsman juga berijtihad. Banyak hal yang dilakukan oleh Utsman sebagai ijtihadnya beliau. Misalnya adalah mengumpulkan mushaf. Jadi dulu mushafnya, jadi sahabat itu kan masing-masing mencatat mushaf ya. Dan kemudian di zamannya Utsman, mushaf itu dikumpulkan jadi satu. Dan kemudian mushaf-mushaf yang lain itu dibakar. Itu ijtihadnya Utsman yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun sahabat-sahabat sebelumnya. Ya. Utsman ini juga diterangkan sebagai sahabat yang paling mengerti hukum-hukum haji dan umroh. Ya. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Umar. Ya. Jadi begitu. Utsman melihat juga bahwa qashar sholat yang dilakukan oleh orang yang berangkat haji itu bagian daripada ritual haji umroh. Karena itu bukan bagian dari safar ya. Karena itu orang yang mukim di Mekah itu yang nggak boleh qashar gitu. Karena itu Utsman karena tinggalnya di Mekah, Utsman ketika haji tidak mengqashar sholat.
Dan itu berbeda. Pendapatnya Utsman ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sahabat itu dulu sudah terbiasa berbeda pendapat. Nggak seperti kita sekarang. Beda sedikit, tukaran, ya, berantem. Padahal dulu sahabat ya mau kosor ya boleh, karena percaya bahwa kosor itu adalah bagian dari ritual haji. Tapi ada juga seperti Utsman yang tidak melakukan kosor karena menganggap, saya kan orang Makkah, gitu. Untuk apa saya kosor? Jadi berbeda pendapatnya. Gitu. Biasa. Kemudian berikutnya Ali. Ya. Ali juga terkenal sebagai orang yang ahli berijtihad. Nabi sampai memberikan kesaksian bahwa aqdha ummati Ali. Yang paling bagus putusannya dalam masalah hukum adalah Ali, ya. Terutama di bidang faraid, ya. Ali juga pernah mengingatkan Umar, ya. Misalnya sampai Umar bilang laula Ali lah halaka Umar. Aduh, kalau saja saya ini nggak diingetin sama Ali, mungkin putusan saya fatal. Gitu. Jadi Umar itu dulu pernah mau menghukum orang gila. Ya. Tapi kemudian diinterupsi oleh Ali. Umar, tunggu dulu. Tahu nggak kamu bahwa ada 3 orang yang yang lepas dari hukuman, yaitu seorang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Misalnya, ya contohnya seperti orang yang ketiduran secara tidak sengaja sehingga kelewat waktunya sholat. Nah itu nggak dosa. Gitu. Atau seorang anak kecil sampai dia balik. Ya, anak kecil itu nggak sholat, apapun nggak terkena dosa. Anak kecil sampai balik. Dan kemudian adalah orang yang gila. Waktu itu Umar itu hampir menghukum orang gila yang melakukan pidana. Dicegah oleh Ali. Banyak sekali ini. Di sini Ali diterangkan juga cukup banyak. Sekarang berikutnya adalah Hasan bin Ali, anaknya atau putranya Ali bin Abi Thalib atau cucunya Rasulullah. Kenapa dimasukkan di sini? Karena Hasan itu adalah khamisul khulafa ar-rasyidin. Ya. Jadi khulafa ar-rasyidun itu 5 ya. Ada yang menyebut gitu ya. Hasan itu adalah khamisul khulafa, khalifah yang kelima. Karena kan Nabi itu bersabda, al-khilafatu ba'di salasun sanatan. Khilafah, kata Nabi, itu hanya akan bertahan 30 tahun. Nah, kalau dihitung masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian disempurnakan 6 bulan oleh Hasan, maka itu sudah tepat 30 tahun. Ya. Itu jadi Hasan itu adalah Khulafaur Rasyidin juga, khalifah yang terakhir. Makanya nggak usah ikut-ikut orang HTI. Orang HTI itu nggak baca hadis. Hadisnya sudah jelas menyampaikan. Nabi jelas menyampaikan. Al-khilafatu ba'di salasuna sanatan. Ya. Khilafah itu hanya akan bertahan 30 tahun. Setelah 30 tahun itu sudah selesai, nggak akan ada lagi. Makanya Muawiyah, ya, di paragraf di bawah itu masih di halaman 121, Muawiyah itu mengatakan ana awwalul muluki ba'dal khulafa. Saya itu adalah raja yang pertama setelah era kekhalifahan. Jadi Muawiyah, Umayyah dari Bani Umayyah itu sudah raja, itu sudah bukan khalifah lagi, sudah bukan khilafah. Jadi, di sini juga diterangkan bagaimana ijtihadnya Hasan adalah ketika Hasan itu menghentikan khilafah. Jadi Hasan itu kan menjadi khalifah kelima. Ya. Tapi karena Muawiyah itu memberontak di Damaskus, di Syam, Hasan itu milih, mending era khilafah ini selesai di sini. Yang penting umat Islam rukun, bersatu, dan jangan sampai ada peperangan. Lijtima'il kalimah wa haqnan lidima'il muslimin. Ya. Di halaman 122 itu, ya. Untuk persatuan umat Islam, yang penting nggak usah ada perang, saya nggak usah jadi khalifah, nggak apa-apa. Silahkan kekuasaan diserahkan kepada raja
yang namanya sahabat Muawiyah. Saya udah selesai, nggak apa-apa. Yang penting umat Islam tetap bersatu dan jangan sampai ada peperangan. Gitu. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, aneh kalau ada orang memperjuangkan khilafah hari ini. Kenapa? Hasan itu cucunya Rasulullah. Itu milih khilafah itu lebih baik bubar. Yang penting umat Islam bersatu, tidak terjadi peperangan. Nah sekarang ada orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu memperjuangkan khilafah seperti ISIS, ya. Dan itu caranya dengan memecah belah umat Islam dan membunuh sesama Muslim. Itu jelas melenceng jauh dari Islam. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah Husain, ya. Husain itu juga cucunya Rasulullah, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu juga seorang alim, seorang yang ahli fikih, ya, yang Kak wakana faqihan. Husain itu adalah seorang ahli fikih, memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan para sahabat dan tabi'in itu dalam beberapa hal kalau punya pertanyaan itu ditanyakannya kepada Sayyidina Husain. Itu adalah minal muqillin, jarang berfatwa, dia lebih irit bicara gitu. Daripada dia berfatwa, dia lebih senang ngaji begini, lebih senang mengajar gitu, dakwah. Seperti itu. Tapi sayangnya, ya, ini ada catatan di bawah itu. Sayangnya adalah bahwa Hasan itu terbunuh, diracun oleh istrinya, ya, karena istrinya ini diiming-imingi akan dinikahi oleh penguasa. Akhirnya meracuni Hasan. Padahal setelah meracuni Hasan, perempuan ini nggak dinikahi. Ternyata cuma PHP, ya. Kemudian Husain juga begitu, meninggal di dalam satu tragedi yang sangat tragis, yaitu ketika Karbala, pembantaian di Karbala pada hari Asyura tahun 61 Hijriah. Ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita, ya, bahwa sejarah Islam itu memang gilang gemilang betul, seperti saya sampaikan di awal, ya. Tetapi terlepas dari itu semua, ya, pada masa itu juga berdarah-darah, ya. Lihat aja semua khulafa itu kecuali Abu Bakar meninggalnya semuanya terbunuh. Umar meninggal terbunuh, Utsman meninggal terbunuh, Ali meninggal terbunuh, Hasan meninggal terbunuh, Husain meninggal terbunuh. Itu menunjukkan bahwa sistem khilafah yang dulu pernah berlaku 30 tahun itu juga bukan sistem yang sempurna. Artinya ya sudahlah, dalam masalah fikih siasah ini, apalagi sudah disepakati semua oleh founding fathers, ya, para ulama pendiri negara, bahwa sistem negara seperti yang ada hari ini, ya, ada yang kerajaan seperti Arab Saudi, ada yang imarat seperti Dubai, Abu Dhabi, ya, ada yang pakai kesultanan seperti Oman, Kesultanan Oman, ada yang republik seperti Indonesia, Mesir, ya. Itu semuanya sah secara agama, secara Islam, sudah sesuai dengan syariat Islam. Nggak usah ribut-ribut lagi sampai mau perang, ya, apalagi sampai memecah belah barisan umat Islam. Baik, saya kira itu, ya, pembacaan kita hari ini terhadap sejarah perkembangan hukum fikih, ya, di masa sahabat, baik itu ketika Nabi masih ada maupun di era Khulafaur Rasyidun. Kita bisa melihat dari situ bahwa fikih kita itu sejak awal sudah sangat dinamis sekali. Orang-orang itu diberikan ruang untuk memutuskan hukum, berkreasi sesuai dengan apa yang dilihatnya sebagai kemaslahatan, ya.
Enggak semuanya itu hukum harus saklek dari Al-Quran, harus saklek dari hadis. Ya. Sahabat-sahabat itu sehingga juga konsekuensi yang tidak terhindarkan itu adalah persoalan khilafiyah. Terjadi perbedaan pendapat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, antara satu ulama dengan ulama yang lain, dan itu hal yang wajar gitu, hal yang dan dibenarkan gitu. Karena tadi Nabi menyatakan ya nggak usah takut, pokoknya berijtihad, kalau benar itu dapat 2 pahala. Di dalam hadis yang lain kalau benar dapat 10 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau salah nggak dosa. Gitu. Namanya juga berijtihad. Gitu. Saya kira itu ya. Ada hal yang ingin disampaikan, silahkan. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan, silahkan. Kalau tidak, silahkan kalau ada disampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya untuk malam. Silahkan, apakah ada pertanyaan atau tambahan, tanggapan? Nggak ada ya. Baik, saya kira ini hal-hal yang penting menjadi wawasan kita dalam khususnya di dalam persoalan fikih ya. Fikih apapun, fikih ibadah, fikih muamalah seperti tadi ya. Umar itu Nabi dulu bagi ghanimah, Umar nggak mau bagi ghanimah. Umar berijtihad sendiri yang berbeda dengan putusannya Nabi. Gitu. Umar menerapkan pajak, Umar menerapkan bea cukai gitu, untuk barang-barang yang masuk ke negara itu. Ya, kemudian juga persoalan fikih siasah, termasuk fikih siasah. Ya, kalau kita lihat sahabat-sahabat masing-masing punya fikih siasah. Nabi tidak menunjuk penggantinya, tapi Abu Bakar menunjuk. Umar enggak menunjuk penggantinya, tapi membentuk tim ahlul hali wal akdi atau tim tim musyawarah ya, dan seterusnya gitu. Kira-kira kalau kita mengetahui ini semua, pikiran kita jadi semakin terbuka dan tidak mudah menyalahkan situasi. Gitu. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat ya, sekali lagi, dan mudah-mudahan kita istiqomah memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.